Hari ini kedatangan Arif Brata. Aduh. Yes. Seorang stand up comedian, konten kreator. Asoy. Gue tuh ketemu lo waktu di Suca, terus ngeliat lo sekarang tuh. Aduh, seneng banget gue. Kenapa tuh? Dapat piala sebagai komika terbaik di Asia ya? Bang baru satu bang piala. Tapi kalau dapat piala itu udah bisa panggil Bang Radit, cuman Radit aja nggak? Iya. Bangnya jadi nggak perlu ya? Komika apa komika favorit ya? Komika terpilih. Komika terpilih. Iya, komika terpilih. Anukom kan? Anukom 2025. Iya. Oke, terus ini konten-kontennya juga rame. Amin. Gue ngeliat kan. Amin bang. Tapi lo kesibukannya apa sih sekarang? Ngapain apa aja? ya? Kalau yang rutinnya paling podcast itu, podcast di Bintang Emon. Yang ABG. Iya. Itu tuh idenya Bintang ya? Idenya Bintang. Karena dia males nongkrong, males ngobrol. Sih Kan dia cerita terakhir kayak gitu nggak salah. Males nongkrong, terus dia mau ngobrol aja yang santai gitu. Dia bilang. Terus saya pernah tanya juga kenapa gue pilih. Ya karena mungkin Bang Brata pernah tetanggaan kita, dia bilang. Kan saya pernah satu kompleks sama dia. Oh, di mana waktu itu? Di Jakbar. Sorry. Gue ke distract nih baunya. Iya, dari tadi sebenarnya. Saya agak makanya tangan saya agak di bawah ini, Bang. Sambil ngemil nih baunya Golden Farm nih enak banget. Iya. Ya sambil ngemil aja. Siap. Makanya tangan saya agak saya tahan soalnya dari tadi udah mau gini. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Kentangnya ini betul-betul andalan keluarga saya ini, Bang. Iya. Cukup udah. Iya, kan tadi udah disebut siap, mereknya udah. Maksudnya kayak dimasukin terus gitu. Iya, ngerti. Merek andalan keluarga. Iya. Biasa bikin yang mana dari Golden Farm? Yang tiga-tiganya. Oh gitu. Langsung banget tiga-tiganya ya. Sekaligus itu bikinnya tuh. Iya, kentangnya enak, Bang. Tapi kadang-kadang ya kalau lo ngelihat diri lo sekarang, lo masih kebayang nggak zaman-zaman lo mulai karir apa segala macam gitu? Masih suka kebayang nggak sih dulunya kayak gimana? Masih, Bang. Justru masih banyak nggak percayanya juga, kok udah di sini saya, alhamdulillah gitu. Karena kalau dipikir ya dulu stand up itu hanya sebagai hobi aja, menyalurkan rasa ingin dilihat sama orang gitu kan. Mencari panggung untuk ini nih saya bisa loh ngelucu gitu doang. Karena ini saya sering cerita juga di podcast kalau kenapa kamu stand up ini, karena saya menonton Bang Radit. Nah ini saya udah ketemu langsung. Bohong lo. Yang ini video komedi semua lah, rata-rata komika. Sebelumnya pasti nonton yang video YouTube pertama itu, Bang. Stand up itu. Yang itu yang di Comedy Cafe ya? Ya itu. Comedy Cafe. Bang Radit cuma pakai kaos celana pendek tuh. Iya. Lo tau cerita soal video itu gak sih? Kayak Bang Radit cuma diajak aja. Gue diajak sama Panji. Iya, Panji. Mas Panji. Sorry. Kan udah dapet piala. Oh iya. Gak paham. Sama si Panji itu. Sama si botak New York. Gue diajakin Panji. Panji bilang, lo kan suka stand up komedi, sering stand up komedi. Kan gue stand up waktu itu buat promoin buku-buku gue. Oh sudah sering. Terus dia tahu mau nggak kita bikin acara stand up. Terus gue bilang siapa yang bakal nonton? Orang nggak tahu apa itu stand up komedi. Dia bikin di Kemang, kan dekat rumah lo deh ikut. Karena dekat rumah. Iya. Datanglah gua. Itu gua kayak orang mabok kan di situ kan. Parah. Parah. Gitu kan. Iya, betul. Gua lagi kesel itu. Betul-betul kesel itu. Kesel karena Panji kelamaan. Oh, begitu. Iya. Dia bilang dia naiknya kayaknya dia naiknya 10 menit apa setiap orang kebagian 10 menit, 15 menit. Iya. Dia naik hampir setengah jam. Lama sekali sih itu ya. Gua orangnya paling males di luar rumah. Banyak orang juga. Banyak orang malam-malam di luar rumah kayak gue udah pengen pulang aja gua. Terus Panji bilang lu naik abis gua ya. Ya udah tapi tapi bener kan? 10 menit bener apaan gua. Panjang dia. dia. Kelihatan Pak coba. Kesel banget bodo amat lah udah akhirnya gue sambil kesel-kesel gitu. Tapi betul-betul materi kesel-keselnya dapat sekali, Bang. Iya, makanya sekarang gue setiap special show Panji ada di ruangan gue.
biar gue marah dulu. biar marah dulu ya. Capek juga dia jobnya ya. Tapi itu gara-gara video itu lo jadi senang Iya, stand up. ngeliat itu terus cari lagi deh. Oh, banyak ternyata video-video stand up lain. Terus Heeh. ada Bang Radit spesial di mana ya, di Bandung. Itu viral juga. Oh, Backgroundnya tahu. warna merah. Iya, yang di Bobber. Bener, iya. Heeh. Oh, nonton juga itu. Nonton juga tapi di YouTube, Bang. Lo penasaran gak sih kayak gimana sih caranya? Kok bisa Iya, sih ngomong betul. sendirian terus begini? Makanya saya bilang, kan dari kecil kita nonton pelawak gitu, bergrup gitu. Heeh. Ini lucu banget nih orang-orang nih, tapi kayaknya bergrup itu kan untuk kami di Makassar kayaknya belum ada deh grup pelawak yang bergrup begitu. Kalau di Makassar. Setahu saya ya, mungkin ada zaman dulu tapi untuk yang terkenal di Jakarta ini jarang, Bang. Oke. Nah, untuk melihat itu susah nih. Saya baru lihat ada stand up comedy, cuma sendiri nih bisa. Gimana cara lo Bisa melawak. belajar nih sebagai sebuah kesenian baru kan? Pasti kan bingung. Ini gimana sih cara bikin setup, punchline apa segala. Mungkin karena melihat itu langsung so tahu aja, Bang. So tahu bilang, "Oh, ini mah cerita lucu ini." Oh, gitu. Tinggal cerita lucu dibawakan bisa ini, ternyata beda. Lo masih ingat gak beat pertama lo? Beat lo tuh banyak yang gue suka tuh, yang lo pelihara lagi, yang lo periksa USG, Oh, USG, kandungan, iya. Anjir tuh lucu banget. Terus saya goyang-goyang gitu. Lo ngasih tahu si siapa karyawan lo buat jadi ayam? Iya. Gimana jadi ayam gimana? Mau lihat dong, mau lihat dong. Yang Mau lihat dong, ya mau lihat ampun disuruh jadi ayam Bang Radit iya, dong. malu-malu. Jadi ayam dong, jadi. Iya. Matanya kan di sini ayam tuh. Jadi dia begini aja. Maksud saya ayam pelan aja beloknya begini, pelan aja begitu. Dia kayak disentak gitu. Kenapa ya? Kenapa ayam kayak gitu ya? Kenapa ya? Itu saya juga tanyakan, Bang. Karena dia kayak Iya, kayak kaget mulu ya, Iya. kayak takut, hidupnya takut. Iya. hidupnya takut. Karena kan dia Iya. sering dimakan. Sering ditabrak. Kasihan ayam, Bang. Ya kan di mana-mana Iya. Lu buka aplikasi online makanan ayam, semua ayam. Rata ayam. Ya makanya mungkin dia kayak apa nih giliranku hari ini? Iya, gitu kali. betul. Karena mulai dari telur dia dimakan. Kita Apa lagi? bahas ayam nih. Ayamnya dimakan, bulunya kadang suka Enggak, gua enggak pernah pakai bulu ayam di kuping. Itu pernah? Enggak. Iya, enak sekali, Bang. Jadi ini Buat bulu ayam dicabut. Oh, dicabut. Iya, dicabut. Oh, dicabut. Dicabut. Enak kan? Bunyinya gimana bunyinya? Dibanyi lagi bunyinya. Ya, Itu. kalau dicabut wajar. Iya, dicabut doang main. Gue pikir kayak ini ayam lo gitu. Masuk dia begini-begini masuk di telinga, masuk. Nggak mungkin juga dong. Iya, Iya, sering tapi tak- itu lucu. Ya, Jadi itu. gue punya argumen bahwa Arif Brata mungkin salah satu stand up comedian terlucu di negeri ini. Amin. Terlalu berat, Bang. Itu terlalu berat kayaknya itu. Enggak, karena lo di negeri ini. Lo closingnya stand up fest juga. Oh, kemarin. Iya kan? Tapi Bang Radit enggak nonton. Gue nggak nonton. Hari ketiga enggak. Bang Radit enggak nonton, ya kan? Hari pertama gue dateng. Hari kedua gue dateng. habis nampil pulang. Itu. Betul kan? Enggak. Pulang. Enggak. Habis nampil, Enggak kan, tang, habis nampil. halo dan timun jelita, dan, pulang langsung. Gimana lagunya? Timun jelita. Enggak, gue ke dalam. Oh iya, sampai. Ke dalam. Ada sebuah cerita lah yang menyebabkan gue agak telat masuk ke dalam. Oh iya, Tapi siap. gue nonton hari kedua. Oke. Hari ketiga masuk angin. Oh. Masuk angin gue. Karena pulangnya malam mulu kan. Iya. Hari pertama pulang malam, kedua pulang malam, ketiga jadi masuk angin. Oh, jadi karena saya lihat story Bang Radit ke Bang Jegel. A story. Iya, kan story kan masih ini nih. Wis, besok dinonton Bang Radit saya ini. Dinonton Bang Radit tuh, Gini, gua bersiap jelasin. di-mention Bang Radit. Ini gue jelasin, gue Iya. kasih konteks. Hari kedua betul gue dateng. Oke. Gue nonton bersama di bagian penonton lagi. Kan Ajis bilang di bawah aja bang, ini gue mau sama yang lain aja sama komik-komik di tempat komunitas tuh. Wow, mustahil. bener. Iya, oke. Ya, ada mereka juga. Iya. Jadi gue sama Rai sama yang lain gue nonton di atas. Nah, Jegel itu dari mulai masuk aja. Menurut gue itu adalah stand up comedy, evolusi stand up comedy sekarang tuh ke arah yang kayak gitu. Bahwa very personal, very Oke. storytelling. Iya. Beda kalau kita dulu zaman-zaman hot takes tuh gue ngebedain ya. Hot takes tuh adalah ada satu topik, lo kasih opini, lo kasih Oke, iya. observasi,
terus lo sampaikan. Oh iya Ya kan, dulu soal tuh ya. macet, soal ini, Iya, soal iya. itu, soal berita, Iya. lo kasih hot text gitu. Iya. Sekarang masih ada juga gitu, cuman dulu kayak banyak banget. Banyak betul. Sehingga untuk membedakan diri, lo mau nggak mau harus masuknya ke dalam kan. Iya. Ya kan? Nah, Jegel pas jegel, aduh bagus banget. Menurut gue tuh salah satu itu enak sekali yang memang. paling bagus itu. Iya, Dia bagus banget. Makanya pas pulang kengiang-ngiang di kepala gue IG story. betul. Wah ini bagus banget penampilan jegel segala macam. Iya. Nah, hari ketiga gue masuk angin. Tidak apa-apa, Bang. Iya. Semoga lekas sembuh aja. Ya udah, gue tulis sekarang ya. Jangan, nggak usah. Penampilan Nggak berata stand up fest. Jangan, nggak usah. Iya, nggak usah. Nggak usah, Bang. Tapi saya tapi ini jujur ya. Oke. Jujur. Mereka nonton lagi. Hari ketiga kalian pernah nonton ya? Oh iya. Ya. Masuk kantor nih. Iya. Pertanyaan pertama gue. Materinya Arif Brata kayak gimana? Masa. Tuh. Terus gue nanya lucu nggak? Lucu banget bang. Wis, makasih. Gue terpingkal-pingkal. Wah, itu udah tambahan-tambahan itu. Udah tambahan-tambahan itu saya tahu. Itu tambahan. Betul, itu tambahan. Iya, itu Mengaku memang lagi tambahan. dia. Iya, memang tambahan. Lucu banget bang. Gue diceritain materi lo. Iya kan? Terima kasih, Bang. Lo si anak lo pertunjukan. Iya. Terus lo ngomongin sponsor malah lo katain sponsornya. Nggak ada itu. Oh itu Coki. Itu Coki. Iya. Itu Coki. Ngerosting sponsor dia. Ngerosting sponsor. Sponsor pusing. udah gitu dimarahin sponsor, dikasih tahu abis dimarahin. Habis dimarahin. Iya, Sorry iya. kita nggak boleh lama habis dimarahin nih. Dia roasting lagi. Iya ampun. Tapi gue nanyain, Iya. dan mereka semua bilang lucu. Terima kasih. Nah kadang gue nggak nonton nih, Ya. bisa. Ya Allah, Bang. Saya nggak gentar kalau ditantang, Bang. Tiba-tiba open mic. Nggak ada, Bang. Nanti tapi- kalau digital doanya saya kirim ke Bang Radit. Oh ada. Nanti kan dikirimin file-file masing-masing dari Tapi Stand Up kok Indo. belum ada sampai sekarang? Iya, saya juga belum tahu tuh. Iya biasanya kan abis penampilan suka dikirimin sama Ajis tuh. Iya, ini belum ada. Eh, Belum ada dan iya tapi sih. pasti ada kan? Mudah-mudahan. Oke. Iya. Lo ragu? Lo ragu sih? Lo mau jual gitu downloadnya? Rencananya mau dijual, Bang. Ini nggak aman nggak tapi materinya? Kalau saya sih aman-aman aja Aman sih. ya? Aman ya? Iya, harusnya. Padahal Karena lepas banget. Semua pada lepas itu. soalan iya. Tapi ada juga yang lepas yang memang udah di bawah jurang kan. Iya. Teman-teman itu. Iya, udah gila bukan dia. pinggir jurang, udah di bawah itu, Iya, bahaya. Fajar Nugra Itu tuh. dia. Aduh, betul lah. Gitu, tapi lucu banget pasti materi-materinya dia. Oke. Nah, gimana ya apa yang ngebuat lo jadi makin berkembang sampai sekarang? Karena kan komik yang ngerantau banyak. Iya. Komik yang dari Makassar juga banyak. Iya. Tapi gue ngelihat lo lumayan istimewa sih. Karena ya lo konten juga lucu-lucu. Akademi FYP segala macam. Amin. Itu Ya. tuh gimana lo bisa mengembangkan ke arah situ tuh gimana sih? Mungkin kalau ditarik kenapanya Heeh. ya pasti kan nama rantau ini, Bang. Merantau kita ini. Terus ya mau tidak mau juga harus bertahan hidup ya kan. Oke. Itu yang membuat mungkin semangatnya saya untuk mengasah apa lagi ini. Karena sering berpikir juga, Bang, kalau kita cuma stand up aja ini agak sulit gitu. Oke. Ya kan, akhirnya alhamdulillah menurut saya pandemi juga selain banyak yang ini ya maksudnya berduka pada saat pandemi, banyak melahirkan juga orang-orang konten kreator di situ. Nah, saya juga baru menemukan itu di pas masa pandemi itu COVID-19. Bikin-bikin konten. Jadi keresahan yang harusnya dibawa di panggung stand up jadi masuk ke digital. Itu naiknya di situ lo. Naiknya di situ kalau saya Tapi perhatikan. lucu banget sih, lo ngambil akademi FYP aja udah pinter banget sih. Karena kan itu tren yang lo komedikan kan. Tren yang udah jalan aja, terus saya sanggutkan ke situ. Momennya adalah superior ini, tapi di situasi yang kecil. Kayak terlalu militer ini, mau mengajarkan padahal cuman pengen FYP gitu. Iya, lo main masa kok kontras tidak itu. bisa? Iya, kontras itu, Bang. Iya, Kayak masa kok dipikirin tidak ya. bisa FYP begitu? Padahal kan ya Iya, diajar cuma baik-baik FYP juga doang. bisa. Gitu. Apa tren FYP yang sekarang? Apalagi kalau kita makan. Kalau misalkan mau Bang Radit nih lagi mau makan, bilangnya apa? Kalau mau makan? Iya. Aduh lapar. Aduh, ini. Ini enggak bakalan FYP dia. Kenapa? Nih, kita ambil makanannya satu, set kayak gini nih. Iya. Lihat ke kamera.
Yara Bun, Golden Farm, Yara. Tuh orang yang main nonton tahu itu FYP sekarang. Apa sih? Aduh deh. Gimana? Ya Robun. Yara Bun. Sebutin Golden Farm, kentang enak banget. Yara. Saya juga nggak tahu artinya apa. Tapi Masa lo ngomong lo nggak tahu artinya? kayaknya bahasa Korea atau bahasa Jepang Bahasa ya? Korea. Apa sih Iya. ya Robun? Korea. Semuanya. Yorobun semuanya. Semuanya Yorobun. Semuanya. Semuanya Yaranya apa? Yorobun. Artinya Yorobun tuh Semuanya. Semuanya. Yorobun. Ini Golden Farm. Kalau yaranya? Semua. Gitu ya. Kan semuanya. Iya, bunyinya. Iya, semuanya doang. Semua doang. Itu. Jadi banyak konten kreator TikTok setiap dia makan gitu bilangnya kayak gitu. Coba. Gua Golden Farm ya. Coba. Tapi gimana? Tet, cocol. Coba. Yarabun. Ya Robun. Golden Farm kentang. Golden Farm kentang. Yara. Yere. Yere. Gak apa-apa bang. Kayak dicubit ya. Yere. Kayak dicubit. Terus juga nggak tahu lewat terus lewat lagi. Oh ini kayaknya lagi tren gitu doang. Oh Bang. jadi gimana cara dapetin tren sih? Kan ada di Dengan kayak gitu? FYP kita itu yang mungkin ketika dicari search-nya itu ada tanda panah ke atas warna merah. Oh. Itu yang sedang hangat, sedang tren. Oh tinggal lo liatin doang. Iya. Habis itu tinggal lo ajarin orang. Ajarin orang. Iya kan? Iya kan? Bukan ajarin orang, lebih ke kasih tahu sih kayak nih. Iya, Rebun Yara itu kan. Iya, Rebun. Jadi saya udah dapat nih. Oh ini FYP-nya ini. Ya Rebun. Udah tinggal dikasih setup kayak tadi. Kalau mau makan gimana cara FYP? Karena itu tren Korea. Kayaknya konten kreator Korea. Terus habis itu ada konten kreator cewek kalau nggak salah masih sekolah. Korea. Bukan. Oh. Orang Indonesia apa namanya? Adalah itu. Iya, itu kan dia selalu setiap makan itu dia bilang apa ini anak ini saya. Yero itu apa gitu. Oh. Jadi bukan saya yang membuat trennya, memang ikut dalam tren itu juga sih bang. Iya. Aneh banget sumpah. Aneh banget. Ya karena gue nggak ngerti. Iya benar. Nanti. Tapi lu masuk kayak gitu-gitu. Ya mau nggak mau bang, Oh. karena udah otomatis kayaknya ya. Iya, Tapi ketika saya scroll tuh patokannya saya berhenti scroll karena casing saya karet. Heeh. Kalau udah panas saya udah hop gitu. Iya bang. Kok karet emang bisa panas? Kan Ih, karet Pak. tidak inin panas. Justru karet paling bahaya juga Oh, panas. gitu. Iya. Kalau udah panas HP nih, udah taruh deh. Bisa berapa lama lo nontonin TikTok hanya buat lihat tren apa yang ini segala macam? Biasa kan lagi cari tren malah kepecah fokusnya. Berita yang sedang hangat. Ternyata di sini ini. Jadi bisa lama sih. Velocity udah enggak? Udah jarang sih. Gue udah bisa gue. Aduh, mohon maaf bang, udah enggak. Giliran gue bisa Maaf, udah Bang, enggak. iya. Udah jauh? Iya, udah jauh. Velocity yang pro udah tahu. Apa itu? Oh ada yang pro, ada yang Ya coba biasa. gimana bang? Gimana? Itu kan yang velocity doang. Ada yang tentak 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 tak 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 tentak tak 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 tentak 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 terinding. Pro, saya juga lama pelajari tapi udah lewat trennya. Segitu luang ya? Waktu lo seluang itu, Ari Brata. Ya gitulah bang, gitu bang. Anjir itu apa barusan? Kok bisa? Gimana cara lo ngapalinnya? Bisa kasih lihat ini suaranya aja ya. Iya. Memang hentakannya begitu, tentak tentak. Enggak, lo apalin tengtaknya dulu. Iya. Apalin suara dulu. Iya. Gimana? Dengtak. Tentak 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 tak 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 tentak tak 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 tentak tentak terinding ding. Ada berapa kali ketukan? Enggak sih, gua enggak akan bisa gua. Ya udah bang, makan Gua kentang aja kali ya. Gue udah terlalu tua gue buat begituan. Tapi gue kemarin nontonin itu interview lo sama si Andika Pratama. Oh iya, Iya, benar gue di nonton. punya Pak Wendy. Terus katanya lo sering ngambil materi dari keluarga juga, dari anak-anak lo juga. Bener, Bang. Kadang kan keresahan kita kayaknya emang deketnya ke Itu anak-anak. makanya paling dekat pasti itu bang. Maksudnya Iya. kayak saya nonton Bang Radit juga selalu ada aja ceritanya. Soal keluarga. Iya, ada aja apa hal baru yang dirasakan anak Iya. kita tahu lagi gitu. Iya. Nah, apa yang anak lo
Apa yang dulu lo alami, yang sekarang anak lo tidak mengalami, dan menurut tuh aneh juga kalau dia nggak ngalamin itu. Ada nggak? Menarik juga ya. Iya. Apa yang dulu saya alami tapi nggak dialami Dia sekarang ya. Iya, karena contohnya kayak gua ngasih mainan yang balon tiup itu loh. Iya, Itu dia iya. nggak pernah ngalamin itu tuh sampai dia udah umur 5 tahun sampai sekarang itu. Jadi pas dia ngelihat, dia ngerasa aneh banget nih mainan apa, cuma niup-niup balon. Tapi akhirnya pas dia niup dia suka. Iya betul. Ngerti gak sih? Akhirnya saya juga kayak gitu bang, memperkenalkan mainan-mainan dulu. Iya. Iya. buat mereka tuh kayak apa sih gitu. Iya betul. Ini apa Tapi ini? buat kita memang itu kan mainan kita Dulu. zaman dulu. Betul. Gitu. Kalau saya apa ya yang tidak dialami ya? Cuman mungkin kaget aja dengan bentuk kayak kemarin kita ngobrol itu Apa tuh bentuknya? pulang ke rumah neneknya Heeh. di Makassar, dia lihat kloset duduk gitu. Kloset duduk. Kloset duduk. Ini kenapa? Ini apa ini? Dia bilang. WC duduk. Iya WC duduk. Jadi dia Kenapa dia bingung? akhirnya saya jelaskan ini kita tinggal jongkok begitu nak. Oh WC jongkok. Iya WC jongkok. Bukan, Iya. Oh sama anakku juga nggak tahu. Iya begitu. Oh. Karena mungkin di rumah kan kita apa namanya pasangnya WC-nya sudah udah duduk duduk. rata-rata di sini juga ya duduk begitu. Oke. Ada jarang yang jongkok, dia cuma bagaimana? Jadi diajar ini dulu jongkok dulu. Iya. Itu aja sih kayaknya. Berarti lo culture shock juga untuk di sekolah anak lo apa segala macam. Karena lo sekolah internasional juga kan? Iya. Bener kan sekolah internasional kan? Iya. Di dekat sekolah anak gue lagi kan? Betul. Iya kan? Betul. Itu culture shocknya lebih ke nama-nama temannya dia. Siapa nama temennya dia? Iya. Jarang ada nama Arif di situ. Jarang nama ada si ini. Si Stephen tadi ini sih. Siapa itu tadi namanya? Itu. Nggak hafal ya? Iya. Tapi nama- bulenya ada di situ? Ada. Ada bule? Ada tapi di orang Arab. Oh, bule tapi orang Arab? Iya. Kalau orang Arab boleh enggak sih bang? Bule tapi orang Arab. Karena kalau di sekolahnya Alea, dia lumayan banyak bulenya. Oh iya, saya tahu. Terus, Betul. nah ini persis banget satu hari yang lalu. Iya. Dan hari ini mereka lagi ada pertunjukan Oh iya. musikal di sekolah. Ih keren. Iya, semua anak Iya. dari yang udah SMP Iya. sampai TK, Oke. TK kecil, Iya. itu turut main. Oh gitu. Iya. Ih, serunya. Nah, anak gue masukin di situ. Sekolahnya anak Bang Arif udah ada pesta pora ya? Kok sudah ada pertunjukan? Bener. Oh, Tapi iya. emang ya. Jadi kita waktu dulu sebelumnya Madagaskar. Ada singa. Enggak, musikal Madagaskar. Musikal apa? Madagaskar, tahu Iya. kan yang Madagaskar? Yang film Iya, Madagaskar. Itu dibuat musikal, mereka beli lisensinya. Oh begitu. Iya, terus anak gue jadi kudanil. Oh lucunya. Iya, Ada coba. kostumnya? Tidak, cuman ini Enggak aja. sih. Iya, maksudnya ada kostum tapi nggak bener-bener kudanil. Iya, sih. iya, iya. Jadi Oke. dia cuman menggerang doang, gitu doang. Udah. iya. Nah, yang sekarang dia lumayan panjang. Oh. Dia ada nyanyi-nyanyi dikit apa segala macam. Iya. Dia musikalnya itu musikal Mary Poppins namanya. Mary Poppins. Pernah tahu Itu nggak? jenis pertunjukan musik atau jenis Nama musik? apa ya itu ya? Nama serial kali ya. Ada Mary Poppins. Mary Poppins. Tentang kayak orang yang kayak babysitter gitulah. Tapi di Inggris namanya Mary Poppins. Oh iya. Dia ketika datang kemana-mana pergi terbang pakai payung. Ah. Iya. Maksudnya terjumpain begitu. Dia kalau berpergian pakai payung, terbang pakai payung. Lalu nggak tahu? Dia pakai payung warna kuning payungnya. Bukan ya. Warna hitam. Warna hitam ya. Dia Iya. kemana-mana terbang Kemana-mana begitu. terbang pakai payung. Kayaknya dulu ada kartun tapi kayaknya cuman adegan itu doang sih. Bukan yang Kartun apa? Pakai payung kuning. Oh Tom and Jerry, sorry. sorry. Ya ini bukan tikus. Iya. Oh dia kemana-mana pakai payung. Nah, salah satu lagu di Mary Poppins itu ada, nih si Gilang ini lulusan sastra Inggris. Gilang. What? Iya. Wow, it's beautiful. It's beautiful, It's betul. Dia beautiful. memang beautiful. Congratulations. Iya. Congratulations. Coba kita tanya dia. Yes. Ya. Kata paling panjang di bahasa Inggris yang menggambarkan sesuatu yang sangat luar biasa dan hebat dan kata terpanjang nggak tahu ya? Tapi punya penyakit itu tahu. Penyakit apa? Ada penyakit. Penyakit paru. GERD. Wah panjang banget tuh. Cuman 3 Oh, huruf, baru. 4 ya?
Oke, kayaknya lebih panjang itu. Panjang. langsung Nggak, ada insecure satu deh. judul Mary Poppins, lagu Mary Poppins yang memakai kata itu. Oke. Kata itu Artinya? tadinya gue pikir memang kata paling panjang di kamus bahasa Inggris. Iya. Ya, yang artinya adalah menggambarkan suatu keadaan yang sangat menyenangkan, heboh apa segala macam. Jadi kita punya challenge di rumah. Siapa yang paling bisa nyebut kata itu? Semua anak gue bisa, kecuali ibunya. Kok bisa? Ya karena emang susah. Gue tahu udah lama. Iya. Siap iya. ya? Siap. Siap ya? Sesusah apa sih, Bang? Siap. Lo denger sekali, coba lo ngomong langsung ya. Iya, oke. Gue ngomong, lo sebut langsung ya. Iya. Oke. Supercalifragilisticexpialidocious. Oh, super kali prageristik Golden Farm. Susah. Super apa, Bang? Nah, jadi kita di rumah tuh challenge-nya itu. Anissa pelan-pelan bisa, tapi awalnya nggak bisa. Sampai ke nikahan adik gue, Iya. adik gue kan yang perempuan, adik gue tertua itu Iya. nikah. Oh, yang kemarin, Bang? Hah? Yang kemarin itu Iya, yang acara kemarin itu. nikah. Iya. Jadi itu ketika mereka lagi ngafalin kata itu, kan memang buat musikal kan. Iya. Karena nyanyinya gitu, supercalifragilisticexpialidocious, supercalifragilisticexpialidocious. Super kali prageristik Iya, Iya, salah sih, tapi oke. Nah, jadi kita kan momen itu dimana ketemu keluarga kan. Ya. Kita ngafalin itu dan ngasih tahu ke tante-tantenya mereka, ke namburu-namburu mereka. Pada bisa nggak challenge gitu? Wow. Jadi adik-adik gue pada ke-challenge. Nah, seharian berusaha ngomong itu, supercalifragilisticexpialidocious. Nah, itu momennya pas si adik gue lagi nikahan, habis ijab kabul segala macam, ada sambutan. Karena Alea nanya terus, udah bisa belum, akhirnya pada ngomong ke Alea, iya Alea gini supercalifragilistic. Oh iya Alea sudah. Oke. Nah, adik gue menyangka, oh gila ya pada seneng aku nikah karena aku dibahas terus. Enggak. Padahal dia menghafal ya. Ngapalin buat musikalnya dia. Tapi Tapi maksudnya kok sampai itu adalah harus kita fokus untuk menghafal ini, guys. Ini acara nikahan loh. Kenapa masih itu ya dia? karena mungkin karena Alia sama Aca kan belum tahu konsep nikahan apa. Jadi mereka tuh Jadi lagi itu euforia. Oke. Euforia ngafalin itu nge-challenge si tante-tantenya. Oh, gitu. Bisa nggak? Ya, nah tante-tantenya kan karena di-challenge sama ponakan sendiri jadi kayak Iya, pengen. betul. Gitu. Terus tantenya nyobain salah, Alia yelling itu kan susah kan? Iya, dia ketawa-ketawa. Nah, sementara adik gue ngelihat, Iya. waduh pada seneng ya gue nih. Ngafalin itu. Padahal nggak dibahas. Supercalifragilisticexpialidocious. Tapi itu, nah di sekolah anak lu ada pertunjukan juga. Kalau pertunjukannya apa ya kemarin cuman itu disuruh. Yang kemarin lu cerita itu bukan? Iya, yang itu. Apa sih? Apa? Pertunjukan apa? Sebenarnya dia belum ada pertunjukan yang ini sih, Bang. Cuman dari sekolahnya tuh ngasih ikan-ikan itu yang saya bahas itu. Oh. Ya, di kelas iya. sebelah dikasih ikan-ikan semua. Satu-satu ikan. Lu bohongin istri lu. Iya. Lu bohongin anak lu, tapi Iya. istri lu ikut tertipu. Iya. benar, Yang benar, itu benar. kalau sejauh ini belum ada sih karena sekolahnya lama dia, Bang. Heeh. Lama sekali kayak saya kira tuh SD cuma sampai duhur. Oke. Ini ternyata ada istirahatnya dulu di sekolah. Terus abis itu lanjut lagi sampai jam 3 sore. Oh, lama juga ya? Iya. Iya sih mirip-mirip sih sama sekolah anak gua. Iya. Ekskulnya apa? Ini di bahasa Inggris di depan itu di mall. Apa sih namanya itu? Bahasa Inggris depan mall. Bukan di dalam mall itu, di depan sekolahnya kan ada mall tuh. Apa sih Pejaten Village? Di dalam situ ada les bahasa Inggris lah. Oh iya. Iya di situ. Oke, gue lihat deh. Iya di situ kan, Bang? Iya. Iya, naik eskalator set kanan. Ada. The Crabs itu. Udah yakin lagi saya yang jelasin. Yang kanan itu. Iya di situ, Bang. Iya, Jadi tahu. sore mampir lagi ke mall dulu. Iya. Jadi pulang capek gitu. Karena gue suka bawa anak gue ke Pejaten Village. Oh iya, main apa? Dino Park. Betul, di situ banyak. Iya kan? Iya. Dino Park tuh suka tuh anak gue kesana. Kalau yang ini apa? Harimau-harimau yang keliling mall. Harimau-harimau yang keliling mall. Zoo. Zoo Move. Iya, Zoo Move. Iya, main juga. Main juga. Bang Radit naik juga tuh. Naik juga. Masa? Iya. Kadang dulu kan gue belum punya anak aja gue naik. Sama Nah, Nisa belum dulu. punya naik Iya. dengan muka happy.
Nggak buat bercandanya sama Nisa. Oh iya, Sama so Nisa. sweetnya. Nah di situ keliling-keliling. Bener lebih ke tolol sih tapi tapi ya so sweet boleh juga sih. Iya karena kalau sama anak pasti kita naik gitu. Iya. Tapi seru sebenarnya. Iya. Nah, yang aneh buat gua, ini karena kita lagi sambil ngemil Golden Farm juga ya. Kalau gua ngemil kayak gini itu kan bangkitin kenangan gua nih. Iya. Ada nggak sih lo hal-hal yang kayak lo makan atau lo ngapain itu langsung ke bawah memorinya karena ingatan lo kekunci di makanan itu. Betul ada. Iya kan? Iya benar. Kalau gue tuh salah satunya kentang goreng. Kentang goreng. Iya, karena kentang goreng itu biasanya setiap weekend Iya. gue diajak jalan-jalan sama bokap nyokap gue, Iya. sama orang tua gue berenang. Nah, tiap abis berenang makannya selalu kentang goreng. Tapi itu kan di mall ya, itu di hotel Iya, waktu iya. itu. Nah, sekarang anak gue juga sama, gue gituin. Oh gitu. Jadi kan di rumah kan juga suka bikin tuh Iya, iya. kentang goreng segala macam. Nah, sama ketika berenang di sini dikasihnya kentang goreng juga. Nah, tapi itu aneh banget kok bisa makanan langsung ketika lo makan baunya aja Iya. itu udah kayak memori udah kebayang. Betul bang. Lu makanan apa yang kayak gitu? Kalau saya dulu nasi goreng. Nasi goreng kayaknya. Iya, dulu nasi goreng tuh karena biasanya ibu kalau bungkus nasi goreng kan kita di Makassar ada nasi goreng merah. Jadi nasinya itu semua merah, tapi bukan sambal, dia saus tomat. Oh. Jadi merah begitu. Karena dulu kalau dibilang kentang goreng kita belum ini bang. Ini makanan elit. Oh iya. Orang-orang kelas atas dulu. Oke. Kalau maksudnya di zamannya saya ya. Jadi saya tidak merasakan yang kentang gorengnya. Kalaupun bikin enak tapi kayak kayu keras, maksudnya potongannya tidak selembut ini. Gitu. Jadi Kayak untuk kayu membeli gimana maksudnya kayak kayu? kayak potongan-potongan kayu kan beda. Kalau digorengnya itu harus matang banget. Kalau udah terlalu coklat keras itu. Oh, berarti salah gorengnya. Salah gorengnya dan akhirnya untuk membuat kentang goreng tuh jarang lah di keluarganya saya. Oh. Nah, Pak kadang beli nasi goreng terus habis itu dibeli nih kita berempat di rumah. Sampai di rumah itu nasi goreng dicampur nasi putih. Nasi goreng merah itu dicampur nasi putih. Iya, jadi dia lebih banyak. Biar satu keluarga ini cukup. Dibagi-baginya itu. Jadi setiap saya misalkan beli nasi goreng merah sekarang tuh aromanya kayak itu, maksudnya mesin waktu gitu, mesin waktu sederhana. Aroma itu kayak oh iya ini dulu nih. Oh iya. Ada jelas gitu ini bangku plastik putih Oh yang iya? iya bangku plastik putih. Gile. Taplak mejanya plastik juga. Jadi kalau tumpah air tidak ada masalah. Ya detail itunya. Oh iya. Detail itunya. Nah, kalau masalah kentang justru Astaga. saya yang baru memperkenalkan ke anak kalau alhamdulillah kau Udah bisa makan iya kentang gitu kau goreng. makan saja nak ini. Akhirnya dia suka kentang, terus apa namanya edamame. Dia suka bang. Si suka. Saya bilang pelan-pelan dulu nak. Ini kan makanan-makanan ini juga. Tapi edamame enak tuh. Kita ada kan di sini. Iya. Oh iya ada. Betul ketawa Bisa saya. pas banget ya? Iya, Kok karena bisa dia ya? tuh Kok bisa pas banget lo nyebut edamame agak pause lagi tadi. iya Edamame. Itu kok Iya, bisa pas ada pausnya, iya, ada Bang. ininya. Makanya saya pakai baju hijau. Bang. Edamame. Makanya gue pakai kuning. Itu Kentang sih. Iya, Bang, goreng. pas. Iya, iya, iya. Nah, dia suka sekali Ini lu pernah makan nggak tapi sebelum pas masa kecil? Pas masa kecil saya makan tapi memang dari petaninya. Edamame. Iya, nah Buncis itu apa atau edamame? buncis sama edamame atau apa ya? Ini yang saya mau tanyakan di makan di, Lo makan dari petani edamame. Nah, kita kan dulu belum sebutnya ini edamame. Kita ndak bilangnya edamame, Bang. Tapi ini banget persis kayak gini. Tiboang itu kacang. Oh. Kacang kayak persis ini kasih garam-garam sedikit. Ini boleh kah? Boleh, boleh. Iya, itu kasih garam-garam sedikit dibelah. Ini Tempat sampah. Udah kayak makan duren. lengkap loh. Lo makan duren. Langsung turun di situ. Iya. Lengkap memang di sini. Sorry ada Yono, bentar ya. Kok dia di tempat sampah tidurnya? Nah, akhirnya anak saya kalau ke tempat sushi, Wih, udah ada haknya. Udah ada haknya. Udah ada haknya, Kemarin kan itu. kau bilangnya sushi. Sushi, iya bener, Bang. Yang bener adalah sushi. ya, gimana? Susah banget biar Tempat sama penyebutan sushi. itu. Anak saya selalu pesan ini. Edamame. Tapi emang enak sih edamame ini. Dulu itu pas gua ikut nyokap gua S2 di Jepang kan gua ikut. Dia salah satu makanan Iya, iya, ikut aja ke Jepang itu.
Ikut. S2 oh ya. Kenapa? Enggak apa-apa. Kira ikut ke pasar gitu, ke Jepang. Maksudnya diajakin ke sana. Oke. Dulu itu malam-malam kalau lagi ngirit, nyokap gua makan ini, nasi sama air teh. Nasi sama air teh. Iya, jadi nasi dikasih air teh dikit, baru dimakan. Ini bukan yang hijau, bukan tehnya. Tehnya enggak. Apa namanya itu? Kalau kita ke tempat sushi. Ocha. Enggak. Teh biasa, teh coklat, iya. Oh, berarti nggak salah saya pernah bilang ocha itu kayak air sayur. Karena bisa dicampur kan? Mama campur tehnya. Nggak salah saya memang. Ada rasa-rasa gurihnya tehnya itu, Bang. Iya sih. Itu dia. Iya sih. Maaf keluar ada mamenya. maaf. Iya Itu nggak salah saya. Iya. Tapi sampai keluar ada mamanya aja kaget ya. Tapi ini kalau dari Golden Farm kan dia bisa langsung dimakan tapi ditau dulu. Jadi nggak perlu, kalau nggak mau direbus juga nggak apa-apa. ya, tadi saya dengar penjelasannya itu selain dito apa namanya istilahnya, Bang? Ditowing. Ditowing. Ditowing kan? Iya, ditowing. Saya tuh langsung mikir, pakai truk ini. Dan sempat gini juga. Oh. Iya. Tahu itu. Ini tadi kita tahu nih, makanya ada truk jasa marga di. Tuh kan udah salah saya. Tahu itu artinya dibiarin mencair lah gitu. Ini gampang. edamamenya hidup ya? Kok kenapa? Itu ngelompat, Iya, saya makanya. lompat juga. Aneh banget. Iya. Tuh kan. Wah. Dicium kayak ular. Dicium. Iya, jinak nih. Mau dicium palanya dia. Kalau dicium palanya. Kalau dicium palanya dia. Dicium palanya. Jinak dia. Astaga. Tahu itu dikasih air panas, Bang. Apa? Dito itu kasih ini. Dito, kalau gue sih biasanya kalau towing itu masih di dalam bungkus plastiknya, terus nanti ada air dingin juga ditaruh di dalam air dingin, nanti lama-lama dia mencair, udah nggak beku lagi. Oh, Gitu lah kayak kira-kira. penyesuaian ikan. Iya Iya kan? emang hidup sih dia. Ini emang hidup. Penyesuaian ikan kan Iya. nggak langsung turun Emang akuarium. tumbuhan air payau dia. Emang iya sih. Tapi ya, anak suka edamame. Anak suka. Dulu pas kecil Kentang-kentang. lo enggak. Iya, Ya. pas kecil pernah makan tapi saya lupa sebutannya apa. Edamame. Tapi yang kentang tidak. Jarang Apalagi saya dulu. makanan anak lo yang lo ngerasa kayak gila beda banget sih sama gua dulu. Mochi. Mochi. Iya, dia suka mochi. Mochi itu kan agak lembut-lembut begitu. Iya, Set. enak tuh. Enak Iya. krimnya dalamnya. Iya, betul. Aduh enak banget tuh. Wah, itu dia selalu lumayan sering beradu argumen dengan istri saya. Karena dia punya mochi yang rasa yang sama, favoritnya mereka. Hah? Rasanya sama. Jadi kadang dia rebutan. belinya rebutan. Oh, sama kayak anak gua. Anak gua kalau ngeliat gua makan coklat, dia marah. Oh iya, Kok kenapa? nggak bagi-bagi? Dia bilang. Oh, Iya benar. kalau saya tidak, karena saya tuh lebih memilih kau makan apa, makan yang mana saja, nanti ayah sisakan saja, nanti saya yang makan itu. Iya. Kalau si istri saya dia punya selera sendiri, si anak saya juga punya selera sendiri. Jadi dia Sama maksudnya. sama, seleranya? iya, Oh. seleranya sama. Terus pernah dia lagi sholat, istri saya, memang udah tahiyat akhir gitu. Memang anak saya udah makan mochinya, tahiyat akhir, belum berdoa apa segala macam. Abid kenapa makan itu? Kirain umat tidak mau, iya kan? Umat tadi lagi sholat, tapi panjang itu, saya bilang stop. Rebutan mochi. Iya, mochi dia suka. Ya mochi. Allah. Oh my god, di sini ada tempat sampah, Bang. Sini ada tempat sampah, Bang. Jadi Luar tadi biasa. nggak ngelihat tadi. Tidak. Oh. Itu makanya saya bilang, oh di sini lengkap ya. Wah, studio ini luar biasa sih. Udah itu Kalau bahasa Inggris anak ngomong casis bahasa Inggris nggak? bahasa Inggris dia masih belajar juga. Masih belajar. Iya. Oh berarti baru pindah ke sekolah itu. Iya baru. Oh. Bukan sekolahnya, baru masuk ke yang itu tempat lesnya itu, Bang. Loh kan sekolah internasional. Pengantarnya kan bahasa Inggris. Iya, tapi dia nggak tahu kalau sama istri saya dia ngomong, tapi kalau sama saya tidak mau, malu-malu. Oke. Kayaknya ya. Jadi lo nggak tahu kemampuan dia yang sebenarnya? Iya, nggak saya tahu? tidak. Iya, tapi kalau dia nonton YouTube tanpa itu subtitlenya paham, ngerti. Oke. Terus saya nggak berani juga mancing. How are you today? No. Beautiful. Beautiful, you're alright. You golden man. Gitu. You golden man. You golden baby. Apa sih? Itulah. Tapi ya karena momen-momen itu ya lo kan jadi ingat momen Iya. lo makan nasi goreng merah Iya, itu. sama keluarga. Gue juga inget kalau pas makan kentang goreng
pas sama orang tua juga. Iya. Jadi kayak kalau sambil ngemil, sambil ngobrol kayak gini tuh emang identik sama kebersamaan juga nggak sih? Iya betul. Iya kan? Karena ngumpul itu misalkan hari Minggu itu ingat banget biasanya kan ibu saya elektonnya dia itu kadang elekton itu organ tunggal. Yang dia jadi organ tunggal ya? Iya. Dia ibu saya kan biduan. Iya. Orderannya dia di hari Minggu biasa dia tidak ada. Jadi itu waktunya kami untuk kumpul keluarga biasanya. Iya, jadi itu goreng-goreng apa, tapi dulu di Makassar bukan kentang ya, namanya ini. Apa tuh namanya? Goreng terigu digoreng tuh tidak ada isinya apa-apa. Terigu tuh. Kayak cimol. Iya, kayak cimol. Cimol tuh ada isinya nggak sih? Tidak Dulu ada, sekarang ada. Iya. Oh, belajar ya mereka. Iya. Tumbuh dewasa ya. Tumbuh dewasa, dia memilih jalannya sendiri gitu. Tiba-tiba sekarang ada isinya. Akhirnya goreng-gorengan terus nonton lah. Nah, kalau di gua yang nyatuin kita itu dimasaknya. Proses masaknya. Iya, jadi kita tuh tiap hari Minggu kebiasaan kita masak bareng. Habis itu nonton di ruang tamu. Oke, serunya. Iya, makanya kayak gue jadi bisa bikin momen-momen kecil itu bareng si Golden Farm. Iya. Karena kan gue bisa buka, kita towing dulu, ya kan. Nah, kalau udah 2 kilo tuh, kalau udah cair kan kita masak bareng. Cuman kalau goreng-gorengan tuh biasanya mereka nggak boleh terlalu dekat sama wajan kan. Iya. Jadi mereka cuma ngeliatin. Cuman begitu udah selesai mereka seneng banget makan ini. Lo pasti sering juga dong punya momen bersama Golden Farm di keluarga. Ada, betul. Kan? Karena kalau kita ke minimarket, supermarket, ini etalase pertama yang saya cari dulu. Oh gitu? Iya. Oh iya. Kan? Oh gitu? Iya. Kalau masuk, ambil troli, mana ini, buka. Oh, ya. Ada suaranya. Ada itu. Momen keluarga banget itu. Iya. Istri fokus di buah-buah, aku di buah-buah ya. Oke, aku di etalase ini hidupku. Golden Farm di situ. Yang lain mohon maaf minggir-minggir dulu, set. Golden Farm ambil. Anak saya lagi di akuarium ikan. Ada lagi kalau ada, iya betul. Ayo lihat ikan. Itu mah bukan ikan hias, nak. Buat dipotong. Iya. Jadi karena ini tuh sebelum Bang Radit memperkenalkan saya, mohon maaf ini ya. Iya. Golden Farm. Iya. Itu saya jarang menyebutkannya, tapi untuk logonya itu nempel banget. Rumah dan apa ada mataharinya. Jadi saya langsung tahu, oh yang ini dah, langsung. Begitu, kentang. Dulu lo nggak ngelihat namanya berarti, cuman itu doang. Saya bilang logonya menarik nih. Oh gitu. Kayak rumah-rumah orang barat. Yang pengembala. Jadi pemilihan produk lo tuh lebih kayak ini rumah barat nih gitu. Iya, rumah barat nih yang belum saya pernah lihat. Cuma lihat di film ini. Itu. Nah, kalau yang ini kan frozen potatoes ya. Jadi Golden Farm ada coated fries, crinkle cut sama potato nugget. Ini depan kita semua nih. Ini crinkle apa namanya, Bang? Tadi crinkle cut itu coated fries sama potato nugget yang tengah. Oh, potato nugget yang tengah. Ya, jadi lo kalau mau bisa sambil ngemil cobain, nanti kita bawa buat lu, kita kasih buat lu. Alhamdulillah, Bang. Iya, alhamdulillah. Bersyukur banget ya. Syukur banget, Bang. Nggak terlalu jauh saya ke etalase lagi. Di mana sih biasanya belanjanya memang? Ini saya kasih tahu, kalau Bang Radit di daerah Bintaro, ya. Ada namanya hari-hari. Itu antrian panjang. Tapi memang harganya lumayan murah. Ini ada di situ. Ada di situ. Terus ada lagi di Fresh Market. Fresh Market? Iya. Oh. Itu. Terus ada lagi Total apa gitu. Total buah. Iya. Oh, dekat rumah gue dong. Itu pasti ada. Walaupun buahnya lebih banyak. Iya sih. Kan bukan total potato. Itulah dia. Total potato. Iya. Makanya. Tapi saya baru tahu ternyata banyak juga ternyata jenis-jenisnya. Ada yang tipis-tipis, ada yang agak berkeriting-keriting. Ya, curly fries. Bang Radit sukanya yang mana? Kayaknya saya langsung. Kalau yang biasa kita masak sih yang ini. Cuman yang lainnya gue juga suka. Tapi kalau yang ini memang dia daging kentangnya lebih tebal ya? Iya, karena jujur ya, kalau buat gue dulu pas gue zaman gue berenang yang gue cerita itu kentangnya begini. Kentangnya kayak gini, persis kayak gini, bentuknya apa segala macam kayak gini. Iya. Jadi ini yang masuk memori gue, kentang yang kayak gini. Masuk di ingatan Bang Kalau Radit kentang ini kan lebih banyak kayak buat di fast food yang bentuk kayak gini. Iya, betul. Tapi walaupun kadang-kadang kita ngerasa kalau masak di rumah tuh rasanya berkurang gitu. Iya. Tapi ini kualitasnya menurut gue kualitas kafe sih. Kayak lo restoran ke kafe itu lo dapat rasanya gitu.
Karena kalau saya mungkin makan kentangnya tuh baru di kayaknya masuk ke SMA, sekolah SMA, mulai nongkrong di itu tadi fast food. Itu kentangnya dikasih hambur begitu, tur. Baru sausnya itu dikasih ini, udah ngobrol sampai panjang gitu. Iya. Cuman modal kentang sama saus. Iya, tapi Nah, itu masuk memori lo juga kan? masuk memori saya. Lu suka penasaran nggak? Kayaknya kalau anak gua gede, apa yang dia inget soal kita ya? Oh iya ya, apa yang dia Iya ingat sama kan? saya ya? Kalau kita kan inget ya, tadi lo bilang, Heeh. lo nggak pernah lupa bahwa si nasi goreng merah Merah itu itu, iya. lo konsumsi di atas meja plastik. Apa meja plastik apa sih? Iya, jadi meja bulat yang plastik, terus taplak mejanya dari plastik juga. Oh, plastik sama plastik. Iya. Oh, supaya nggak tumpah. Supaya nggak. Supaya anda Iya. ini kan Masuk memori. Kan? masuk memori. Lo umur berapa sekarang? 34. 34 kan? Iya. Itu kan masuk memori lo. So, gue tuh penasaran nanti anak gua kalau umur 30, 25 Iya, itu bener tuh ya. apa? Apa dia? ya? Iya. Makanya gue sekarang apapun gue lakuin buat bikin memori sama anak gua supaya dia inget yang bener-bener gitu loh. Makanya saya pernah lihat Bang Radit tuh betul-betul menghabiskan mungkin spend uang ke situ untuk liburan sama keluarga ya, untuk Oh, membangun iya. memori itu. Saya juga kayaknya memang ini sih harus membentuk memori anak tuh kayak Bang Radit. Jadi jalan-jalan ya maksudnya nggak perlu ke luar negeri juga kalau saya, Iya. maksudnya di sini-sini aja. Karena setiap itu tuh kita tidak pernah tahu ini nih momen terakhirnya kapan dia. Bener lagi. Momen terakhirnya dia mungkin nggak bisa ngomong ini ternyata udah lancar ngomong. Iya lagi. Momen terakhirnya dia tingginya segini, sekarang besok udah tinggi banget. Iya lagi. Terus tontonannya dia udah mulai berganti-ganti, yang dulunya cuman hewan laut, terus pindah udah robot, Iya. terus udah masuk ke YouTuber anak yang udah menjelaskan tentang fisika ini. Saya bilang, ya ampun, ini udah banyak banget isi kepalanya dia. Bener. Dulu kalau Aca anak gue yang laki-laki, Iya. dulu dia nonton Titipo. Titip. Tau Iya, kan? iya, tahu. Titipo. Iya. Sekarang Rocky Gerung dia. Terlalu cepat memang waktu ya. Jadi terlalu cepat. Ada momen yang menurut saya ini tuh hal yang sepele tapi nyawa juga Bang. Nyawa? Iya, nyawa. Apa tuh? Jadi anak saya Sabit di belakang di samping rumah itu ada tumbuhan jeruk nipis. Oke. Di situ selalu ada kepompong untuk jadi kupu-kupu kan. Dia Oke. ambil kepompong itu, dia rawat sendiri sampai kupu-kupu sampai keluar ya jadi ulat dulu. Iya. Jadi ulat terus kepompong kan. Iya, Nah. dia ngambil ulat maksudnya. Iya, dia ngambil ulat Oke, berarti. oke. Iya, dia ngambil ulat, Terus? ditaruh di wadah begitu sampai dia jadi kepompong. Jadi tuh kupu-kupu, tapi pas terbang cuman berapa hari mati. Oh. Nah, ada satu ulatnya dia yang agak lumayan lama untuk menjadi kepompong. Terus Oke. dia bilang, "Kenapa ini?" Dia ambillah begini. Dia pegang double tip. Ada satu double tip yang nempel di mainannya dia. Nggak sengaja ulat itu jatuh ke double tip itu, Bang. Lalu? Itu dia langsung momennya. Ih, bagaimana ini si ulat saya? Terus istri saya udah lihat kayak, ih, aduh, gimana ini udah nggak bisa di ini. Kan itu badannya ulat kan Iya, lembek, kecil banget. kecil sekali, nempel di double tip itu. Terus saya bilang, dia bilang, "Ayah, tolong." Saya merasa saya dokter di situ. Saya merasa saya pemadam kebakaran di situ. Tenang, damkar di situ. Tenang. Saya mulai ini diapain ya? Saya mulai cungkil-cungkil pakai ini Bang, gunting kuku yang pisau kecilnya. Saya cungkil begini, nggak sengaja kepalanya cop. Lo memutuskan Itu saya bilang nyawa Bang. hewan yang mencoba diselamatkan sama anak lo. Iya, saya mencoba juga, tapi saya pelan-pelan kayak tak hilang dia. Hilang Bang. Di situ dia kayak lama dia tahan ininya nangis. Aduh, kebayang lagi. Iya, maksudnya itu Kebayang lagi. sebenarnya sepele tapi nyawa juga, tapi peliharanya dia, tapi bingung juga saya di situ tuh. Iya sih. Karena So, saya gimana mencoba lo, dia nangis. Nangis, Itu nggak Bang. bisa disambung palanya. Gimana coba? Gimana? Mau dibawa ke RS Pondok Indah nggak diterima? Terus apa? Dikubur akhirnya. Iya, di sampingnya pohon itu udah kasih di sini saja nak, siapa tahu temannya dia datang melayat gitu. Ada lagi ulat yang baru. Gitu. Jadi momen-momen itu mungkin dia ingat lah nanti di umur dia 30-an. Iya, benar dia mungkin ingat. Iya, dia mungkin ingat. ayah saya dulu berusaha menolong ulat saya tapi ini Tapi gitu. ingatannya buruk.
Iya kan? Ingatannya Iya. kan sedih itu. Iya sih. Tapi ngomong-ngomong soal tumbuh-tumbuhan, Golden Farm juga ada frozen veggies. Oke. Ada. Sayur-sayur begitu ya? Iya, sayur-sayur. Jadi buat misalnya buat anak-anak yang doyan sayur, kayak anak gue doyan sayur. Oh. Si Aca doyan banget sayur. Sayur apa bang? Dia kadang kangkung. Kangkung enak. Funky. Kadang apa sih namanya tuh? Apa? Daun selada. Tintung maksudnya? Selada yang apa? Ke sayur ini. Daun selada. Iya yang lettuce. hijau, yang hijau, Lettuce. yang keriting-keriting. Semua sayur hijau. Iya tahu. Yang biasa di sari laut. Bukan sari laut. Lalapan ya? Lalapan Sunda. Iya. Iya. Itu kan. Lettuce. Romaine lettuce kalau bahasa itunya. Bahasa ininya. Brokoli dia suka. Brokoli. Iya. Brokoli dia suka. Jadi misalnya suka juga ya bisa pakai si frozen veggies itu dari Golden Farm. Dari Golden Farm bisa juga ya. Iya. Nah ini bang termasuk sayur atau ini? Nah itu dia tuh. Edamame itu sayur seharusnya. Sayur ya. Tapi Iya. dia ada biji-biji buah. Buah dia, maksudnya Tapi kan biji-biji. bukan buah edamame. Sayur edamame. Iya, enggak juga sih. Iya kan, edamame tuh dia berdiri sendiri tahu, indie dia. Dia nggak ikut arus ya. Iya nggak ikut arus, Iya, saya sebodoh bukan amat ya. Saya maunya gini ya. Saya maunya gini. Iya. Lo suka pete nggak tapi? Pete tidak terlalu sih. Aduh, gue suka banget pete. Oh iya. Iya. Itu pete. versi besarnya dari edamame kan? Iya, makanya. Tapi ngemilin pete kayak agak gini nih. Panjang ini. Versi. Tapi lebih gampang dicium palanya. Iya. Golden moment kalau tadi soal anak, golden moment lo tentang anak yang udah masuk memori lo. Yang udah masuk memori saya. Iya, golden moment sama anak yang udah masuk memori. Kalau dia kita hari bapak aja, hari yang berdua aja, kayak naik motor kemana-mana, itu tuh obrolan lebih dewasa. Oke. Itu saya suka tuh. Golden moment tuh. Iya, golden moment menurut saya naik motor walaupun di sekitaran situ aja pagi-pagi mampir minimarket terus beli minum, udah ngobrol-ngobrol kayak di depan minimarketnya begitu. Iya. Itu baru tuh biasa dia baru menjelaskan tadi temannya Abid gini di sekolah. Itu hanya berdua. Hanya berdua. Anak lo tuh satu ya? Satu. Oh, nggak ada rencana nambah belum ya? Rencana sih tapi Rencana. kayaknya ya sedekasinya aja bang. Oke. Iya. Akhirnya kalau misalkan hari itu biasanya istri paling di rumah tidur atau dia kemana gitu terserah kau bebas dulu dari ark ini. Ini urusan saya. Wah, itu bonding Itu. banget sih. Iya. Jadi dia lebih dekat. Dia nggak ada ini kayak aku maunya ada mama juga. Tidak ada, tidak mau dia. Santai. Maksudnya memang dia tahu ini harinya khusus untuk ayahnya aja. Aduh, mengharukan sih. Jadi itu yang menurut saya agak nempel bang. Jadi dia ngobrolnya tuh agak lebih dewasa, tahu nggak sih? Ini tuh yang versi robotnya ini udah ada yang barunya. Tapi ya gitulah. Gitu-gitu dia ngomongnya kayak dewasa sekali. Saya Berapa sih? 7 tahun. Oh iya udah SD. Iya, jadi dia kayak ada sih. Terus bahasa ininya lagi dari buaya itu ada, dia sering ngasih informasi Info-info gitu. Info-info gitu, buku. Lo ngasih apa? Kasih air minum. Saya lebih ke menjelaskan kalau Abid nanti, saya tuh sering menjelaskan 3 hal itu. Yang penting Abid itu selalu pegang sampai nanti Abid dewasa itu 3 ini. Selalu bilang makasih, minta tolong, sama maaf. Oh. Itu aja tuh. Kalau Abid, karena menurut ayah ini yang baik itu betul-betul baik hanya di keluarga kita ini, Bid. Ayah sama Uma yang betul-betul peduli sama Abid. Di luar sana itu masing-masing kehidupan. Temanmu tidak ada yang betul-betul peduli sama kau. Kau hidup masing-masing. Walaupun kau ulang tahun hari ini, selamat ya, itu betul-betul hanya hari itu aja. Jadi yang betul-betul peduli sama kau itu cuman kita. Nah, kalau di luar sana ada yang tidak sesuai dengan ekspektasimu, itu yang kau harus memaafkan dia atau attitude-mu diperbagus. Apalagi kita ini di kampungnya orang. Saya bilang begitu. Setiap mau ngomong apa minta maaf boleh saya ini. Jadi setiap malam itu ingat Bit ada apa? Ya maaf, makasih, minta tolong. Udah sering diulang-ulang. Oh iya. Gitu. Ini argumen gue ya. Hidup itu memang rangkaian dari golden moment itu. Dari apa?
dari cerita-cerita, dari kenangan-kenangan yang bikin kita tuh jadi kita sekarang. Dan bisa keluar tuh kalau kayak gini nih. Benar. Sambil makan kentang Sambil goreng, makan sambil kentang. edamame, sambil santai. Iya. Keluar dulu tuh ini, dulu tuh itu. Oh Iya gitu. nggak sih? Nah, Bang Radit kalau cerita ke anak sering nyeritain pengalaman waktu Bang Radit kecil nggak? Misalkan dulu tuh papa Heeh. sama misalkan kakek gitu Heeh. dibeliin ini tahu. Pernah tapi Iya. nggak tertarik mereka. Masa? Iya, nggak tertarik. Kayak paling so boring Oh, gitu. oh gitu Iya, dia. aduh so boring gitu. Iya sih kegiatan orang kaya apa juga sih ya. Nggak terlalu ini. Kalau saya selalu tertarik kayak nenek itu ibunya ayah itu punya nenek keturunan dan dia mempercayai keturunan dia adalah saudara sama buaya. Iya, jadi dia, wow, kok bisa? Gitu. Kita itu saudara sama buaya. Jadi setiap gue jadi tertarik ini. so boring. Gue jadi tertarik nih. Lo saudaraan sama buaya? Ibu saya bilang, Nenek iya, lo? Nenek saya. Kok bisa? Dari leluhurnya dia mempercayai ketika neneknya dia manusianya. Ini dijelaskan juga ketika dia lahir dia punya anak kembar. Oke. Satu manusia, satu buaya. Karena dia tahu ini buaya, udah dilepaskan lah di danau di samping rumahnya. Itu setiap hari bakalan datang. Kalau misalkan dia sakit, si buaya juga sakit. Kayak gitu-gitu ada kehubungan chemistry begitu, Bang. Si buaya ini, makanya dia mempercayai ada buaya, ada neneknya dia. Tapi kan itu bisa aja kebetulan kan? Tapi kebetulan kok beberapa keluarga mempercayai itu. Tunggu. Lo juga percaya? Dulu, Bang. Lo kok kayak Iya. berusaha ngebela diri banget? Nggak kok kalau kebetulan kok bisa gini. Iya, itu argumennya dia yang saya percaya dulu sampai akhirnya saya dulu. menemukan stand up dan bisa kita mencari pemikiran sudut pandang lain. Logika ini kayaknya tidak sih. Sampai berapa lama lo percaya bahwa lo keluarga buaya? Sampai berapa lama? Wah, ini golden moment banget sih, Bang. Kenapa kok ketawa? Sampai berapa lama? Sampai akhirnya kayak kerja terus. Ya Allah, itu udah gede Arif Brata. Iya, betul, Bang. Lo SMP sampai kita- dewasa lo percaya lo Sampai- keluarga buaya? Percaya. Bukti yang dicari-cari aja buktinya. Ibu saya pernah tenggelam, kita rame-rame ke tempat wisata. Dia tenggelam, habis itu dia naik karena udah lama di dasar. Saya udah nangis di pinggir segala macam, orang nggak bisa nolongin. Dia udah ngambang, punggungnya udah naik ke gini. Oh, udah dikira udah meninggal. Iya, Oke, habis itu lalu diselamatkan keluar, terus bilang, oh, alhamdulillah saya selamat. Neneknya saya, ibunya dia ini ibu saya, Iya. nenek, dia jelaskan itulah anak, karena kita ada saudara buaya. Betul, dia bilang begitu, nenek saya. Terus ibu saya udah mencari lah, ditarik-tarik logikanya, iya sih saya pas di bawah air tuh merasa kayak pantat saya didorong ke atas. Padahal kan, mohon maaf kalau air sudah banyak pasti kan ngambang kita. Gitu, Bang. Itu dia mempercayai itu. Saya juga udah percaya juga. Betul sih. Saya adalah the crocodile. Saya adalah itu. tapi golden moment Golden moment. masuk ke kepala. Wow, kita melihat buaya bukan takut. My grandma, how are you? Iya. Gitu, Bang. Arif Brata, terima kasih udah Terima mampir kasih, ke sini. sama-sama, Good luck Bang. buat semuanya. Amin. Buat yang di rumah yang juga pengen berbagi golden moment Iya. bersama Golden Farm juga bisa tinggal dibeli di supermarket. Digorengnya gampang sekali dan mungkin bisa jadi kegiatan bersama keluarga juga. Betul. Thank you semua.